Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata pelajaran simulasi komunikasi digital atau sering kita singkat sebagai Siskomdik. Pada materi ke-1 ini, saya akan membahas tentang logika dan algoritma. Sebelumnya, kita kan sudah pasti tahu logika itu apa, algoritma itu apa. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Kita bahas tentang logika terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui mengenai logika? Logika. Logika itu berasal dari kata logos, yaitu hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, logika itu disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Jadi intinya, dengan logika, kita bisa berpikir jernih dan menjaga kita dari kesesatan bernalar. Kemudian, berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi, jika kita sudah memiliki logika, maka kita pastinya akan berpikir secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satu fungsi dari logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Ya, benar sekali. Jadi, dengan adanya logika, kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang mana kita itu akan menarik sebuah kesimpulan dari masalah kita. Solusinya itu seperti apa? Jadi, logika itu sangat penting sekali. Kemudian, algoritma. Kalau kita lihat dari kata-katanya algoritma, ada yang tahu algoritma itu apa? Jika kita bahas mengenai algoritma, algoritma tersebut merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara beruntun. Jadi, intinya algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, algoritma ini sangat berhubungan erat dengan logika. Pastinya, jika kita ingin mengerjakan sebuah algoritma, pasti kita membutuhkan sebuah logika. Jadi, kedua hal ini saling berhubungan antara satu sama lain. Kemudian, ternyata algoritma tersebut ada dua bentuk, yaitu algoritma berupa tulisan dan algoritma berupa gambar. Bisa kita lihat di materi berikutnya. Nah, kita lihat contoh algoritma dalam matematika. Di sini, contohnya kita ingin menghitung. Pertama, kita pasti klik mulai dulu. Mulai yang nomor 1. Kemudian yang kedua, menentukan nilai X. Yang ketiga, menghitung nilai Y. Berarti kalau kita sudah tahu nilai X-nya, untuk menghitung nilai Y otomatis 5 kali nilai X-nya berapa tambah 4, otomatis kita sudah tahu nilai Y-nya berapa. Kemudian yang keempat, silahkan dicetak nilai X dan Y-nya. X kita sudah tahu tadi. Kemudian Y juga sudah diketahui. Jika sudah diketahui semua, maka proses akan selesai. Algoritma pasti memiliki awalan mulai dan memiliki akhiran selesai seperti berikut. Kemudian, jika kita melihat algoritma dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu jauh-jauh. Contohnya kita waktu memasak mie instan. Yang pertama, pasti ada mulai. Setelah mulai, kita pastinya harus menyiapkan 1 bungkus mie dan air, panci, mangkok, dan lain-lain. Kemudian, masukkan air ke dalam panci. Setelah itu, tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan mie. Kemudian, tunggu selama 3 menit. Jika sudah melebihi 3 menit, maka jika sudah matang, maka masukkan. Jika sudah matang, masukkan bumbu, kemudian aduk rata. Selesai. Nah, seperti itu jika kita contohkan di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada yang namanya flowchart. Flowchart ini ada yang tahu jika kita lihat dari kata-katanya ada 2 kata. Flow sama chart. Chart berarti diagram. Flow ini berarti artinya alir. Berarti diagram alir. Kita lanjutkan.
flowchart, jika pseudocode itu merupakan algoritma dalam bentuk tulisan, sedangkan kalau flowchart algoritma dalam berupa gambar. Kemudian yang saya jelaskan tadi, flowchart merupakan chart itu artinya bagan, sedangkan flow merupakan alir. Jadi intinya diagram alir, yang mana diagram alir ini merupakan prosedur sistem secara logika. Pastinya flowchart ini membutuhkan logika dan algoritma. Jadi antara flowchart, algoritma, dan logika saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, flowchart ini digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Jadi intinya dengan adanya flowchart mempermudah kita untuk melihat cara kerja sistem itu bagaimana, alurnya bagaimana, urutannya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan simbol-simbol di flowchart. Yang pertama, simbol arus. Kita lihat di sini. Jika ada garis panah seperti ini, itu namanya flow direction atau connecting line. Fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, ada garis seperti ini, zigzag atau communication link. Fungsinya yaitu transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian ada yang namanya konektor seperti ini. Fungsinya yaitu untuk menyambung, untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses yang lainnya di halaman yang sama. Kemudian ada namanya offline konektor. Fungsinya hampir sama dengan ini, tetapi hampir sama dengan konektor yang ini, tapi jika konektor yang atas ini untuk halaman yang sama, jika offline konektor ini untuk halaman yang berbeda, seperti itu. Nanti yang sering kita gunakan pasti ini dengan yang ini. Ada 3 yang sering kita gunakan. Kemudian, selain simbol arus, kita harus tahu juga simbol proses flowchart. Di sini ada beberapa. Yang pertama, jika simbolnya seperti ini, persegi panjang, itu namanya processing. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer. Jadi jika ada sebuah proses, maka gambarnya adalah, simbolnya adalah kotak persegi panjang seperti ini. Kemudian ada simbol seperti ini namanya manual operation. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada seperti ini, decision atau kondisi, digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Ini kata kuncinya. Kemudian ada predefined process, digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan digunakan dengan memberikan harga awal. Nantinya yang sering akan kita gunakan ada processing, kemudian juga ada decision. Ini yang akan sering kita gunakan nantinya. Selanjutnya, simbol proses masih ada lagi, yaitu yang pertama ada terminal. Terminal ini gunanya adalah untuk memulai dan mengakhiri program. Sama seperti yang di pseudocode tadi itu, kan ada, pasti di awalan ada mulai, kemudian di akhir ada selesai. Ini fungsinya sama. Setelah itu ada offline storage. Offline storage gunanya adalah untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu. Kemudian ada manual input symbol, digunakan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard. Yang akan sering kita gunakan nanti ini. Saya lanjutkan. Kemudian ada pula yang namanya simbol input-output flowchart. Bisa dilihat di sini. Jika simbolnya seperti ini, itu namanya adalah input atau output. Gunanya adalah untuk melihat atau menyatakan input dan output. Setelah itu ada punch card, simbolnya seperti ini, digunakan untuk memasukkan dan keluaran berasal dari card. Kemudian ada juga namanya disk storage. Ini digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk. Kemudian ada juga namanya magnetic tape, simbolnya seperti ini, digunakan untuk menyatakan
masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Yang sering kita gunakan nantinya adalah yang ini, untuk simbol input-output. Saya lanjutkan. Setelah itu, ada juga yang namanya simbol seperti ini, yaitu untuk dokumen. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Kemudian ada juga namanya display, simbolnya seperti ini, digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor. Seperti itu. Jika masih belum paham dengan simbol-simbol yang tadi, jika belum hafal dan belum mengerti, silahkan di back videonya. Setelah itu, kita lanjutkan ke contohnya. Seperti yang saya bahas tadi, jika bentuknya seperti ini, maka ini namanya adalah terminator. Terminator adalah mulai dan akhiran. Ini sama. Pasti di flowchart ada namanya mulai dan akhir. Seperti ini. Kemudian, proses. Jika simbolnya seperti ini, maka ini merupakan proses. Setelah itu, jika ada simbol seperti ini maka decision. Contoh saja. Jika ini X, misal sama dengan 3, diproses di sini. Dicek X apakah sama dengan 3. Jika iya, maka datanya akan diproses, akan di-input atau di-outputkan. Sedangkan jika datanya tidak sama dengan 3, no, maka akan jalannya ke sini. Maka akan langsung dicetak berupa dokumen. Seperti itu bedanya. Kemudian setelah sampai sini, maka otomatis akan turun ke bawah. Seperti itu. Jadi decision ini gunanya adalah jika yes maka datanya benar, jika no berarti datanya salah. Kemudian ini adalah konektor dalam satu halaman. Bisa dilihat jika hanya di sini, kemudian konektornya di sini tidak apa-apa. Di sini juga tidak apa-apa. Misalkan saya pindah ke sini konektornya. Saya pindah ke sini konektornya. Nah, tidak masalah. Berarti jika di sini X sama dengan 3, X tidak sama dengan 3, maka otomatis A-nya ke sini. Jika ini diganti, maka otomatis akan di sini, akan diproses lagi dan seterusnya. Seperti itu maksudnya decision. Kemudian, saya memiliki contoh yang lebih mudah. Kan tadi saya sudah bilang, algoritma itu ada 2. Ada yang berupa tulisan, ada yang berupa gambar. Jika berupa tulisan, maka namanya adalah pseudocode. Jika berupa gambar, namanya adalah flowchart. Kita lihat di sini. Kita akan membuat algoritma menghitung luas segitiga. Jika kita menggunakan pseudocode, maka yang pertama adalah pastinya harus mulai. Kemudian, setelah mulai, apa yang kita cari? Kita harus memasukkan nilai alasnya. Setelah nilai alas kita masukkan, pasti kita harus masukkan nilai tingginya. Setelah nilai tinggi, ini berupa inputan 2 ini. Kemudian, hitung luas. Hitung luas ini merupakan proses. Diproses. Alas dimasukkan dikali tinggi dibagi 2. Setelah diproses, maka akan mendapatkan hasilnya, yaitu di print merupakan cetak luas. Di sini ada yang ketinggalan, yaitu selesai. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan pseudocode. Kemudian, jika kita melihat gambar, algoritma berupa gambar, sama seperti tadi, pasti ada start dan stop atau finish. Setelah itu, jika simbol seperti ini merupakan inputan sama dengan ini, berarti kita menginputkan alas dulu, inputkan alas, kemudian inputkan tinggi. Nah, jika tandanya seperti ini persegi panjang, maka ini merupakan proses. Jadi hitung luas ini merupakan proses. Nah, setelah hasilnya didapatkan, maka akan dicetak. Nah, cetak luas ini merupakan lambangnya seperti ini simbolnya. Nah, setelah itu stop. Stop itu selesai. Nah, seperti ini. Selesai. Mudah sekali bukan?
Jika masih bingung, silakan dilihat lagi. Kemudian, kita lihat jika kita memasak mie instan. Kita sekarang langsung praktek ya. Yang pertama, mulai. Setelah itu kita masukkan air, kemudian masukkan mie, kemudian tunggu selama 3 menit, kemudian proses memasak, masukkan bumbu, aduk rata, dan selesai. Ini kan namanya pseudocode. Sedangkan untuk flowchartnya bagaimana? Ada yang bisa menggambarkan? Di sini saya contohkan ya. Kita buat terminator terlebih dahulu. Ini start, kemudian masukkan air, berarti kan seperti ini. Setelah itu masukkan mie di sini. Setelah itu tunggu selama 3 menit. Nah, berarti di sini ada kondisi. Jika belum 3 menit, maka silahkan ditunggu lagi kan. Sedangkan jika sudah 3 menit, maka proses memasak akan berlangsung. Berarti kita ngasih decision di sini. Tandanya seperti ini, decision yang tadi itu. Nah, jika no, maka akan kembali lagi ke sini. Ini no, posisi salah. Ini jika melebihi 3 menit. Nah, paham maksudnya? Kemudian jika yes, ini yes. Jika yes, maka akan masuk ke memasak bumbu. Berarti itu kan proses. Proses berarti harus persegi panjang seperti ini. Kemudian selesai. Nah, kita bahas lagi. Mohon maaf gambarnya jelek. Nah, mulai merupakan yang ini. Masukkan air itu yang ini. Masukkan mie yang ini. Setelah itu, ini berupa kondisi. Nah, jika waktunya masih belum 3 menit, maka akan kembali lagi ke posisi sini. Akan menunggu lagi. Tapi, jika waktunya 3 menit atau lebih, maka kondisinya kan benar. Maka akan diproses memasak ini. Di sini, proses memasak. Proses memasak di sini. Setelah itu, jika proses memasak selesai, maka akan selesai. Seperti itu. Apakah ada yang tanyakan? Mudah bukan? Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube atau silahkan ditaruh di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.